Di tengah hamparan sawah hijau di Jawa Barat, kehidupan berjalan dengan sederhana. Para petani berangkat ke sawah sejak pagi, pedagang kecil membuka warung di pinggir jalan, anak-anak berjalan menuju sekolah. Dari lingkungan sederhana seperti inilah banyak tokoh besar lahir. Salah satunya adalah seorang anak desa yang kelak dikenal oleh jutaan orang di Indonesia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ia sering turun langsung ke desa-desa, berbicara dengan masyarakat, dan mendengarkan keluhan mereka. Namanya adalah Deddy Mulyadi. Subang adalah daerah yang memiliki banyak desa dengan kehidupan yang sangat sederhana. Di daerah inilah Deddy Mulyadi lahir dan dibesarkan. Kehidupan masyarakat desa sangat dekat dengan alam. Sebagian besar bekerja sebagai petani. Setiap hari, mereka harus bekerja keras di sawah. Kehidupan seperti ini mengajarkan banyak hal tentang kerja keras, tentang kesederhanaan, dan tentang pentingnya kebersamaan dalam masyarakat. Perjalanan pendidikan Deddy Mulyadi dimulai dari sekolah-sekolah di daerahnya. Seperti banyak anak desa lainnya, ia harus belajar dengan berbagai keterbatasan, namun semangat belajarnya sangat tinggi. Ia juga dikenal sebagai siswa yang aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Ketertarikannya terhadap masyarakat mulai terlihat sejak masa muda. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan Deddy Mulyadi adalah budaya Sunda. Budaya Sunda mengajarkan banyak nilai kehidupan, nilai kesederhanaan, nilai menghormati orang lain, dan nilai menjaga hubungan dengan alam. Ketertarikan terhadap masyarakat akhirnya membawanya masuk ke dunia politik. Namun bagi Deddy Mulyadi, politik bukan hanya tentang kekuasaan. Ia melihat politik sebagai alat untuk memperjuangkan masyarakat kecil. Perjalanan karir Deddy Mulyadi mencapai titik penting ketika ia menjadi Bupati Purwakarta. Selama memimpin Purwakarta, ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia sering turun langsung ke masyarakat, mendengarkan keluhan warga, dan mencari solusi bersama. Selama masa kepemimpinannya, banyak program pembangunan dijalankan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan kota, hingga program pendidikan karakter bagi generasi muda. Di era digital, Deddy Mulyadi juga dikenal aktif di media sosial. Video-videonya sering memperlihatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Hal ini membuatnya dikenal oleh jutaan orang. Pada tahun 2024, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Pemilihan ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir politiknya. Setelah melalui proses pemilihan yang panjang, ia akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Sebagai gubernur, ia memiliki visi besar untuk membangun Jawa Barat, mulai dari pembangunan ekonomi, pendidikan, hingga pelestarian budaya. Banyak orang mengenal Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin daerah dan tokoh politik, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa di luar dunia pemerintahan, ia juga dikenal sebagai seorang pengusaha sebelum dan selama perjalanan karirnya di dunia politik. Deddy Mulyadi juga terlibat dalam berbagai kegiatan usaha dan investasi. Pengalaman di dunia usaha ini memberinya pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi masyarakat. Ia memahami bagaimana bisnis bekerja, bagaimana peluang ekonomi dapat berkembang, dan bagaimana usaha kecil dapat tumbuh menjadi usaha besar. Sisi kepemimpinan dan kewirausahaan Deddy Mulyadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Pengalaman bisnisnya memperkaya cara beliau memimpin masyarakat. Karena ia tidak hanya memahami kebijakan dari sisi pemerintahan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan dunia usaha. Berkat perjalanan panjangnya di dunia politik dan berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan, kekayaan Deddy Mulyadi sering menjadi perhatian publik. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu tokoh yang berhasil secara finansial, sekaligus memiliki pengaruh besar di bidang politik dan sosial. Dalam berbagai kesempatan ia sering menekankan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kekuasaan dan sumber daya dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Baginya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kekayaan pribadi, tetapi dari seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat luas. Dari seorang anak desa di Jawa Barat hingga menjadi Gubernur Jawa Barat, perjalanan ini adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang sederhana. Jika kamu menyukai kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel Kisah Para Miliarder.